Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dipertemukan kembali di dalam majlis ilmu. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini menjadi tanda kecintaan Allah kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fakihkan. Fakihkan maksudnya Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Dan memang seorang yang ingin menguasai ilmu agama, dia butuh kepada belajar, butuh kepada majlis ilmu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Seorang yang ingin mendapatkan ilmu, maka dia hendak belajar. Tidak bisa ilmu didapatkan dengan meminum air bekas kiai, tidak bisa. Tidak bisa ilmu didapatkan dengan membakar buku, kemudian apunya dicelupkan ke air, diaduk-aduk, kemudian diminum air. Tidak cukup. Ilmu itu dikuasai dengan mempelajari. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu yang ada sambil menunggu tibanya salat Isya, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang fikih. Masih di pembahasan fikih mandi janabah. Sekarang kita masuk ruknul ghusli, rukun dari mandi. Rukun dari mandi. Rukun dari mandi ta'mimu jami'il badani bil ma'. Yang pertama, meratakan seluruh air ke seluruh anggota tubuh. Yang kedua, an-niyyah, meniatkan bahwa ini mandi janabah, mandi besar. Ada dua. Yang pertama, an-niyyah, meniatkan bahwa ini mandi besar. Yang kedua, meratakan seluruh air mengalir ke seluruh tubuh. Tentang niat tadi disebutkan bahwa annal ghusla ibadatun la ta'lamu illa bisyar'i fa kanat an-niyyatu syartan fiha. Setiap ibadah yang dianjurkan dalam syariat tidak pernah lepas dari yang namanya niat. Apapun ibadahnya, salat harus ada niatnya, wudu harus ada niatnya. Demikian pula mandi. Bahkan untuk membedakan bahwa ini bukan mandi biasa, ada niat. Walau niat di sini tidak ada lafaz secara khusus, karena niat itu mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu ada dalam hati, sehingga hati yang menggerakkan anggota tubuh kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita mandi. Jadi gerakan hati yang kemudian mengakibatkan gerakan badan itulah niat. Diniatkan dalam hati kita bahwa ini mandi janabah. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat.
hasilnya akan berbeda walau kerjanya sama. Niat ini yang bisa membedakan. Yang kedua, ta'mimu jami'il badani bil ma'. Rukun mandi janabah itu meratakan seluruh air ke seluruh tubuh. Jadi kalau sudah niat, kemudian air itu terguyur rata dari ujung sampai ujung, tidak ada yang terlewatkan dari air, maka sudah dikatakan mandi janabah. Ini rukunnya. Jadi kalau sudah rata dari kepala sampai kaki, air itu kena semua seluruh tubuh, niat mandi janabah sudah menjadi rukun yang tercapai. Artinya ini mandi sudah sah. Dikatakan mandi janabah, mandi besar. Fahaqikatul ghusli ifadatul ma'i 'ala jami'il jasadi. Bahkan yang disebut dengan mandi secara hakiki yaitu seorang mengguyurkan air sampai ke semua jasad, semua tubuh. Wa usuluhu ila kulli sya'ri wal basharah. Bahkan kita memastikan bahwa air itu telah sampai kepada seluruh rambut, seluruh bulu dan juga seluruh kulit. Semua sudah kena. Wa hadha thabitun fi jami' al-ahadits al-wasifati bi ghusl an-nabi. Hal ini ditetapkan dengan dalil dari hadis-hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana sifat mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beberapa riwayat yang akan kita sebutkan tentang sifat mandinya Rasulullah. Di antara kutipan lafaznya dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, "Tsumma yufidul ma' 'ala jasadihi kulli." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, beliau mengatakan hadza at-ta'kid yadullu ala annahu 'ammama jami'a jasadihi bil ghusl. Lafaz hadis ini, kata Aisyah, Nabi mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Ini adalah penekanan yang menunjukkan bahwa mandi itu dikatakan sah, dan itu adalah hakikat dari mandi janabah yang jelas air itu telah merata ke seluruh tubuhnya, baik bagian yang kulit ataupun bagian yang rambutnya. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadits Jubair bin Mut'im, untuk lebih menguatkan lagi bahwa mandi itu yang rukunnya adalah dasar seluruh tubuh, dikatakan sah. Kalau sudah demikian, penguatnya lagi adalah hadis Jubair bin Mut'im. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim. Bahkan ini sebagian dari lafaz Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ana fa'akhudhu mil'a kaffi thalathan fa'asubbu 'ala ra'si thumma ufidu ba'da dhalika 'ala sa'iri jasadi." Adapun aku, kata Rasulullah, dalam sifat mandi aku mengambil dengan dua telapakku ini 3 kali, kemudian aku siramkan ke kepalaku, kemudian mengambil lagi setelahnya aku siramkan seluruh tubuh. Ini Rasulullah SAW mengambil dengan dua telapak beliau air untuk kepala dan air untuk seluruh tubuhnya. Itu menunjukkan yang seperti ini minimal rukun daripada mandi janabah dan dikategorikan sebagai mandi yang sah secara syariat. Wa amma dalkul a'dha wal madmadah wal istinshaq fil ghusl farraju fi kulli hada al-istihbab. Adapun gosok-gosok badan, kita mandi setelah biur gosok-gosok dengan sabun dan yang lain. Kemudian madmadah wal istinshaq, masukkan air ke mulut dan hidung dan mengeluarkannya. Ya, maka yang rajih dalam hal ini adalah sunnah saja. Ya, sunnah. Wa huwa madhhabul jumhur. Ini pendapat dari jumhur, mayoritas para ulama. Yang lainnya sunnah, yang rukunnya yang jelas niat mandi janabah, kemudian mengguyur air, memastikan air itu sampai ke seluruh lapisan kulit dan seluruh rambut. Ini pada
jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah sah. Bagaimanapun metodenya, mau dia jebur, mau dia di atas, mau dia di bawah air mancur, mau dia pakai gayung, mau pakai selang, bagaimanapun caranya, bagaimanapun metodenya, yang terus kalau sudah air itu rata ke seluruh jasadnya dengan niat mandi janabah, maka itu sudah sah. Makanya antum kalau misalnya mau mandi janabah dengan berenang itu bisa, boleh, ya. Itu sudah tercapai rukun. Sebelum nyemplung niatkan mandi janabah, begitu nyemplung insyaallah rata seluruh tubuh, ya, maka sudah dikatakan sah mandi janabah, sudah terpenuhi rukunnya. Kemudian berikutnya al-mustahabbat fil ghusli. Adapun hal-hal yang disunnahkan dalam mandi, dan ini yang sering disebut dengan sifat mandinya Rasulullah. Ya, al-mustahabbat, hal-hal yang disunnahkan dalam mandi. Berarti ini tambahan untuk yang rukun. Rukun sudah pasti harus. Ya, kalau mandi janabah rukun tidak terpenuhi, enggak sah mandinya. Ya. Jadi kalau seorang tidak memastikan air itu sampai ke seluruh lapisan kulit dan rambut, maka tidak sah mandinya. Misalnya bagian bawah ketiaknya sini, ya ternyata masih kering. Ya, atau beberapa area lekukan tubuh, kalau itu masih kering, belum sah mandi janabah. Dan itu rukun. Ya, artinya kalau namanya rukun harus dicapai. Kalau tidak dicapai, tidak sah ibadahnya. Seperti seorang mau sholat, takbiratul ihram itu rukun. Sholat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Ini para hadirin rahmatullah. Rukun mandi janabah yang harus dilakukan, memastikan air itu sampai ke semuanya, termasuk lakukan dulu. Kalau itu sudah tercapai, maka sah mandi janabahnya. Adapun yang sering kita dengar sifat mandi janabahnya Rasulullah, sifat mandi besarnya Rasulullah, ini sunnah tambahan yang bisa menjadikan seorang yang mengamalkannya lebih besar pahalanya daripada hanya sekedar terpenuhi rukunnya saja. Bagaimana sifat mandinya Rasulullah yang sempurna, yang dikatakan dengan al-mustahabbat fil ghusli, hal-hal yang disunnahkan dalam mandi. Al-'umdatu fi hadzal bab haditsan. Pokok daripada pembahasan ini merujuk kepada dua hadis saja. Pokok dari pembahasan sifat mandi yang sempurna rujukannya ke dua hadis saja. Ya, yang pertama hadis Aisyah, yang kedua hadis Maimunah. Yang pertama hadis Aisyah, yang kedua hadis Maimunah. Yang pertama hadis Aisyah, sanadnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sifat mandinya Rasulullah, wajar kalau Aisyah tahu, beliau istrinya, ya, tahu bagaimana cara mandinya Rasulullah yang merupakan suaminya. Bahkan ada sunnah suami dan istri itu dianjurkan mandi bersama. Aisyah dan Rasulullah beberapa kali dalam riwayat mandi bersama. Hanya beliau tahu bagaimana sih cara mandinya Rasulullah. Kata Aisyah, "Kana idza tasala min janabah." Nabi Muhammad apabila beliau mandi janabah, mandi besar, bada'a faghasala yadayhi. Beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Setelah itu summa yatawadda kama yatawadda lis-shalah. Kita sebutkan hadisnya secara cepat, nanti kita rumuskan poin-poinnya, urutannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Setelah itu beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air untuk membasahinya. Fa yukhallilu biha usul sya'rihi. Kemudian setelah basah ini jari jemari atau telapak tangan, beliau mulai apa? Ya, apa namanya ini? Menyela rambutnya. Summa yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi. Setelah selesai dari menyela, beliau pun kemudian mengguyurkan air 3 kali cidukan. Guyurkan air.
Thumma yufidul ma'ala jadihi kullih. Kemudian beliau memastikan lagi siraman itu sampai merata ke seluruh lapisan kulit yang ada. Ini ya, riwayat simpel yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, di mana sanad hadis ini juga sahih, riwayat Bukhari Muslim juga. Kata Maimunah, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusl. Aku pernah menyiapkan air untuk mandi janabahnya Rasulullah. Faghasala yadayhi marratayn aw thalatha. Nabi yang pertama kali lakukanlah mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Thumma afragha bi yaminihi 'ala shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan dengan tangan kanannya air ke tangan kirinya untuk apa? Ghasala madakirahu wa ma asabahu min al-adha. Dengan tangan kiri yang ada air ini beliau cuci bagian kemaluannya dan juga kalau ada kotoran-kotoran yang masih ada di tubuhnya. Setelah mencuci kedua telapak tangan, beliau siramkan dengan tangan kanan ke tangan kiri air untuk dibersihkan yang kotor-kotor. Kemudian beliau setelah itu menggosok-gosokkan jari jemari beliau ke tanah atau ke dinding. Kalau sekarang kita pakai sabun. Ya, setelah mencuci kemaluan dan yang kotor-kotor, kalau sekarang kita mudahnya cuci pakai sabun. Kalau zaman dulu pakai tanah. Digosok-gosok lagi atau pakai debu yang di tembok, digosok-gosok lagi, gosok-gosok begitu. Sunnah qasalah, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya kembali. Sunnah madmadha wastanshaqa, beliau kemudian madmadha wastanshaqa, mulai berkumur-kumur, dia masukkan air ke dalam hidung. Intinya mulai berwudu, mencuci wajah, tangan, mengusap kepala, sampai di situ. Ya, beliau melakukan gerakan wudu sampai kepada mengusap kepala. Apa yang tersisa? Mencuci kaki, tapi beliau tidak mengerjakannya. Thumma sabba ala jasadihi, kemudian setelah itu beliau menyiram seluruh tubuhnya dengan air sampai rata. Setelah selesai rata seluruh tubuh beliau, thumma tanaha, beliau bergeser dari tempat mandinya. Faghasala qadamaihi, baru beliau mencuci kedua kaki. Jadi kedua kaki diakhirkan. Ya, setelah tadi dari awal kemudian sampai berwudu, tapi wudu tak sampai tuntas. Beliau sisakan bagian mencuci kaki. Beliau mandi terlebih dahulu. Semua sudah selesai mandinya, maka beliau geser dari tempat semula mencuci kedua kaki. Fanawalatuhu khirqatan faqala biyadihi hakadha wa lam yarudha. Ya, maka kemudian setelah itu kata Maimunah, aku pun memberikan handuk kepada Rasulullah, memberikan kain untuk mengelap tubuh beliau dan beliau pun tidak menolaknya, dia diterima. Ini dua hadis ya, acuan utama bagaimana sifat mandinya Rasulullah secara sempurna yang merupakan sunnah. Yang merupakan apa? Sunnah sempurna mandi janabah. Kalau rukun sudah kita bahas tadi. Ini kelebihan dari rukun yang kita bicarakan. Min hadain haditsain, dari dua hadis ini nulakhisu ila anna al-mustahabba an yakuna ghasl al-janabati 'ala sifati al-atiyah. Dari dua hadis ini bisa kita rangkum, ya, kita ambil kesimpulan urutan-urutan yang tepat ketika seorang hendak mandi janabah secara sempurna poin demi poin. Ba'da ayyan nuya raf'ul hadatsil akbar, tentu setelah seorang meniatkan mandi ini dalam rangka mengangkat hadath besar. Niat sudah. Setelah itu poin pertama. Poin pertama yaghsilu yadayhi thalathan qabla idkhaliha fil ina'i aw bada'il ghusl. Nomor 1, mencuci kedua telapak tangan maksudnya 3 kali. Mencuci kedua telapak tangan
3 kali sebelum memasukkan ke bejana atau sebelum memulai mandi. Ini poin 1 ya. Berdasarkan hadis Aisyah tadi, bada'a fa ghasala yadayhi. Nabi memulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Ya. Dalam riwayat Maimunah bahkan fa ghasala kaffayhi marratayn aw thalatha. Nabi mencuci telapak tangan 2 atau 3 kali. Maka disunahkan 3 kali. Bagaimana kalau 2 kali? Boleh. Bagaimana kalau 1 kali? Cukup. Ya. Summa adkhala yadahu fil ina. Lalu setelah itu Nabi baru memasukkan air ke dalam bejana, ke dalam ember untuk mengambil air. Tapi sebelum itu beliau cuci telapak tangan 3 kali. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yahtamilu an yakuna ghaslahuma litanzif mimma bihima min mustaqdir. Di antara hikmah kenapa dianjurkan mencuci telapak tangan, salah satu hikmahnya adalah untuk membersihkan diri. Dikhawatirkan di tangan ini masih ada kotoran, apalagi sesuatu yang najis. Ya, itu di antara hikmahnya. Wa yahtamilu an yakuna huwa al-ghusl al-mashru' 'inda al-qiyam min an-nawm. Atau bisa jadi kejadian riwayat mandinya Nabi ini, beliau posisi mandinya di waktu setelah bangun tidur. Karena memang ada sunnah bangun tidur sebelum menyentuh air adalah mencuci telapak. Nah, di antara adab-adab bangun tidur seorang muslim sebelum dia menyentuh air disunnahkan untuk mencuci telapak. Jadi kata Ibnu Hajar, mencuci telapak tangan di sini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi memang bagian daripada mandi, dan di antara hikmahnya untuk membersihkan tangan dari kotoran dan najis. Bisa jadi kondisi saat itu Nabi mencuci telapak tangan karena baru bangun tidur dalam keadaan janabah. Yang kedua, yaghsilu farjahu wa ma asabahu min al-adha bishimali. Langkah kedua, mencuci kemaluan atau anggota badan yang terkena kotoran, yang terkena sesuatu yang najis atau kotor, bishimali, dengan tangan kiri bersihkannya. Nabi tadi apa? Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, baru dibersihkan dengan tangan kiri kemaluan dan area badan yang terkena kotoran atau yang najis, dibersihkan. Al-Imsak al-Farji. Jadi kita nggak sebutkan dari lagi ya, darinya sudah dibaca di atas tadi. Adapun menyentuh kemaluan diri yamin, kotor dengan tangan kanan, bersihkannya, nyentuhnya dan seterusnya, famakruhun, hukumnya makruh. Ya, dihukumi makruh. Ya, illa bil hajat, kecuali kalau dibutuhkan dengan tangan kanan. Jadi kalau tangan kirinya uzur, sedang tidak bisa dimanfaatkan, ya, ada uzur syar'i sehingga dia pakai tangan kanan, hukum makruhnya hilang. Tapi kalau tangan kiri bisa, dia pakai tangan kanan membersihkan kemaluan dan kotoran lainnya, maka hukumnya makruh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian mau buang air kecil, jangan pegang kemaluannya dengan tangan kanan, berarti pakai tangan kiri. Dalam membersihkannya pun demikian. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, yaghsilu yadahu ba'da ghusli farjihi wa yankiha bis-sabuni wa nahwihi kat-turabi. Mencuci tangan, ya, bekas, ya, dia membersihkan kemaluan dan kotorannya tadi dengan sabun, atau kalau tidak dengan yang semisalnya. Bahkan dalam riwayat tadi dengan apa? Dengan tangan, ya, dengan tangan. Tapi tidak perlu juga kamar mandi keramik dan marmer langsung bawa tanah sekarang dari luar. Ngapain? Cocok untuk bersih-bersih nanti. Ini tidak tepat, tempatnya juga tidak tepat. Kalau sekarang zamannya sudah dia lebih maju, ya, tanah di sini
diganti dan bisa dirubah dengan apa? Sabun. Ya, dibersihkan tangan yang tadi ya, baru dipakai untuk membersihkan area kemaluan dan kotoran-kotoran yang ada dengan sabun. Ya, berdasarkan hadis Maimunah tadi. Ya, berdasarkan hadis Maimunah. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim disebutkan di situ, "Tsumma daraba bishimalihi al-ardh." Nabi tadi menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan dan kotoran. Setelah selesai bersihkan itu, membersihkan sambil disiram ya. Membersihkan sambil disiram dengan kanan dengan air. Artinya tangan kanan bersih ya? Bersih. Tangan kiri yang kotor. Nabi langsung meletakkan tangan kiri ke tanah. Apa yang beliau lakukan? Fadallakaha dalqan syadida. Nabi menggosok dengan kuat. Digosok kuat untuk betul-betul membersihkan ya sisa-sisa kotoran atau najis yang masih ada pada telapak tangan. Beliau menggosok-gosok dengan kuat, memastikan supaya bersih. Kita pun dalam memakai sabun juga ya benar-benar bersih. Nah, qala an-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fihi annahu yustahabbu lil mustanji bil ma' idza farada an yaghsila yadahu bil turab aw ashnarin nahwa as-sabun wa yadulluka bil turab aw bil hamil yadhhab al-istighdad minha. Hadis ini walau berbicara tentang mandi janabah, kata An-Nawawi, di antara ilmu yang bisa dipetik dari hadis ini, seseorang yang baru buang air kecil, apalagi buang air besar, cebok, maka disunnahkan untuk membersihkan tangan dengan tanah atau sabun. Itu juga bagian dari sunnah. Jadi selain memang ya dari faktor kebersihan itu masuk, ternyata ada faktor sunnah dalam syariat di sini. Jadi Islam itu betul-betul mencintai kebersihan. Ya, Islam itu betul-betul mencintai kebersihan. Walaupun kalimat an-nadhafatu minal iman bukan bagian dari hadis. Secara lafaz benar, tapi itu tidak bisa disandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengarkan ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, ini bukan hadis Rasulullah, ini hanya kata hikmah, kata mutiara. Tapi umat Islam sendiri menganjurkan akan kebersihan. Kata Nawawi di sini sunnah. Kita baru cebok dari buang air besar, itu sunnah membersihkan tangan bekas cebok tadi dengan sabun atau yang semisalnya. Yang keberapa? 4. Yatawadda wudu'an kamilan kal wudu'i lis-shalah. Setelahnya berwudu sebagaimana wudu yang sempurna untuk salat. Langkah keempat, berwudu sebagaimana wudu kita untuk salat secara sempurna. Ini telah terdapat dari dalam hadis Aisyah disebutkan, dalam hadis Maimunah juga disebutkan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah dan Sahih Bukhari beliau mengatakan, yahtamilu an yakuna al-ibtida'i bil wudu'i qabla al-ghusl sunnah mustaqillah. Ya, kami menganggap bahwa memulai mandi dengan berwudu seperti ini sunnah tersendiri. Maksudnya bukan bagian dari rukun, ini sunnah saja. Tapi walau sunnah, sebisa mungkin kita laksanakan, kita berpahala. Mencontoh sifat mandinya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Belum mengatakan bahwa inna ma qaddama ghasla a'dha'i wudu'i tashrifan lah. Kenapa enggak langsung mandi saja? Padahal kalaupun mandi saja, anggota wudu itu juga kena air. Benar enggak? Kan kenapa wudu dulu? Kok enggak langsung? Kalaupun mandi, anggota yang kita gunakan untuk berwudu kena air tidak? Kena juga. Kenapa berwudu? Di antara hikmahnya kata beliau, didahulukan berwudu sebelum mandi besarnya, sebelum diguyur airnya, karena menghormati anggota tubuh yang memang terbiasa tersentuh dengan air wudu. Yang lain kan enggak. Ya, mohon maaf. Bagian punggung terkena air wudu enggak biasanya? Kalau kita berwudu, tidak. Bagian pantat kena wudu kita enggak? Enggak pernah. Bagian tangan sini kena enggak? Kena. Nah, bagian wudu itu didahulukan untuk memberikan penghormatan kepada anggota tubuh
tersebut. Walidahsul lahu suratut taharatain as-sughra wal kubra. Hikmah yang kedua kata Ibnu Hajar, kenapa wudu juga? Padahal kalau langsung jebur, ini juga basah. Ini juga basah kata ini. Kenapa mesti wudu dulu? Kata beliau, di antara hikmahnya agar seorang yang mengamalkannya mengumpulkan di dalamnya dua taharah. Agar terkumpul dua taharah. Yang pertama taharah kecil yaitu berwudu, yang kedua taharah besar yaitu mandi. Ini antara hikmahnya yang disebut oleh Ibnu Hajar. Wal wudu qabla al-ibtisal sunnah 'inda jamaahir ulama. Berwudu di sini sepakat para ulama hukumnya sunnah. Ya, berwudu sebelum inti dari mandinya hukumnya sunnah menurut jumhur mayoritas para ulama. Kemudian pembahasan berikutnya disebutkan bukan poin berikutnya, menyangkut dengan poin ini. Ini poin berapa sekarang? Sekarang kita poin berapa ini? Keempat. Termasuk pembahasan poin keempat, belum poin kelima. Maka yakunu uslur rijlain. Kapan disunahkan untuk mencuci kaki tadi? Yang sempat kita singgung di awal. Ini belum poin berikut, ini masih poin yang sama dengan sebelumnya, poin keempat tentang wudu. Mencuci kaki ini bagian dari wudu, benar atau tidak? Ya. Kapan mencuci kaki? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah tadi, ya, kalau hadis Aisyah wudu saja, tidak disebutkan mencuci kaki kapan. Kata Aisyah, Nabi berwudu sebagaimana wudunya sholat. Setelah itu Nabi mengguyur air ke seluruh tubuh. Tidak disebutkan kapan mencuci kaki. Tapi dalam hadis yang kedua, hadis Maimunah disebutkan tidak. Nabi berwudu, tapi sampai mana? Mengusap kepala. Untuk mencuci kaki, Nabi akhirkan. Nabi geser tempat baru cuci kaki. Itu riwayat Maimunah, riwayat yang kedua. Sehingga dengan dua riwayat yang seakan-akan ada perbedaan ini, muncullah pendapat-pendapat dari para ulama sampai 4 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, yustahabbu ta'khiru ghusl ar-rijlaini fil ghusli di hadits Maimunah. Pendapat pertama, disunnahkan mengakhirkan mencuci dua kaki. Seperti lafaz yang persis disebutkan oleh Maimunah. Jadi berwudu seperti wudu salat, tapi cukup sampai mengusap kepala. Setelah itu mandi. Selesai mandi, baru apa? Di akhir gerakan adalah mencuci kaki yang belum kita cuci tadi. Ini pendapat pertama dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Pendapat dari mayoritas ulama mengakhirkan mencuci kedua kaki ini sunnah yang disunahkan mayoritas para ulama. Yang kedua, yatawadda wudu'an kamilan qabla al-ghusli. Ini pendapat dari hadis Aisyah. Seorang hendaknya berwudu sampai selesai, sampai kaki semua. Baru kemudian setelah itu mandi. Jadi nanti tidak ada lagi cuci kaki. Karena sudah wudu secara sempurna. Ini mengambil riwayat Aisyah. Kalau yang pertama jumhur mengambil riwayat Maimunah, yang ini mengambil riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang ketiga, riwayat yang kedua ini mohon maaf ya, belum saya sebutkan. Kalau yang pertama jumhur, riwayat yang kedua adalah riwayat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak mengakhirkan cuci kaki, langsung selesai sampai kaki baru mandinya. Jadi nanti di akhir tidak ada cuci kaki. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, mukhayyarun baina taqdimi ghusl ar-rijlaini ma'al wudu' aw ta'khiri. Pendapat ketiga, bebas. Boleh pilih mau sekali-kali diawalkan cuci kaki sampai selesai, sekali-kali diakhirkan. Terserah mau pilih yang mana. Jadi kedua-duanya boleh dan bisa jadi pilihan, bukan perkara yang harus dipertentangkan. Ini pendapat ketiga. Ya,
pendapat ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Karena memang hadisnya dua-duanya begitu. Riwayat Maimunah cuci kakinya diakhirkan, riwayat Aisyah tidak disebutkan. Ya udah, dua-duanya bisa dipakai. Jelas ya? Riwayat yang keempat dari mazhab Maliki, "Idza kana yaktasilu fi makanin ghairi nadhif, akhara rijlaihi wa illa qaddamahu 'anhu." Adapun pendapat dari mazhab Maliki, jika tempat mandinya kotor, maka mencuci kaki itu diakhirkan. Jika tempat mandinya bersih, maka wudu sampai sempurna, sampai cuci kaki. Nah, ini tergantung tempat. Dan ini diambil dari lafaz Maimunah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum cuci kaki apa yang beliau lakukan? Nah, sebelum beliau sudah selesai mandi, sebelum beliau mencuci kedua kaki apa yang beliau lakukan? Geser, pindah tempat. Kata mazhab ini, oh ini berarti tempat ini diindikasikan kotor. Ya wajar juga sekarang di zaman itu kamar mandi nggak ada yang lantainya keramik. Jangankan keramik, mungkin plester aja enggak. Lantainya apa? Tanah. Jadi ada kemungkinan kakinya apa? Kotor. Sehingga Nabi pindah tempat baru cuci kaki pelan-pelan. Nah kata mazhab Maliki, kalau tempatnya kotor, kaki diakhirkan. Kalau tempatnya bersih, boleh langsung sampai kaki di wudu yang pertama tadi. Ya, dan pendapat yang keempat ini lebih mendekati kepada kebenaran insyaallah. Jadi antum kalau mandi janabah lihat situasi kamar mandi, ya. Walau masalah menghormati satu sama lain dalam hal ini juga itu dianjurkan karena ini juga khilaf yang sifatnya tadawwur, khilaf yang berbeda tapi rujukannya ada semuanya. Ini para hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, proses mandi yang kelima. Yufidul ma'a ala ra'sihi thalathan hatta yablugha usul asy-sya'ri. Setelah wudu, ya, maka dianjurkan untuk mengalirkan air ke seluruh kepala. Mengalirkan air ke seluruh kepala. Rambut maksudnya. Kalau dibilang rambut, nanti yang enggak ada rambut jadi silang. Jadi kepala ya. Mau ada rambutnya, mau dia enggak ada rambutnya, iya disunahkan. Ya, sampai kalau yang ada rambutnya ila usuli sya'ri, sampai betul-betul air ini nyampe ke kulit kepala. Jadi yang rambutnya lebat gitu ya. Itu dipastikan air itu harus masuk ke dalam kulit atau kepala sampai bagian dalam. Kadang-kadang kalau cuma sekali siram yang rambutnya tebal cuma bagian depan rambutnya saja, bagian atas tapi sekamar. Adapun masuk air ke kulitnya belum tentu. Maka dipastikan. Makanya di sini dianjurkan kalau yang memang rambutnya lebat di sela-sela, ya kan? Di sela-sela bagian rambutnya memastikan bahwa ya air itu sampai ke kulit kepala kita. Terus yang keberapa? Yang keenam, wa yabda'u bi shiqqi ra'sihi al-ayman thumma al-aysar. Dimulai dari bagian rambut sebelah kanan baru sebelah kiri. Jadi untuk menyiram atau menyela-nyela rambut bagian kanan dulu, yang di sela-sela disiram. Nanti selesai yang kanan diperkirakan sudah rata, baru yang kiri. Nah, kemudian yang ketujuh, ma'a takhrir asy-sya'ri, menyela-nyela rambut dan apa ini? Jenggot. Jika jenggot itu lebat dikhawatirkan nggak sampai juga. Ya, karena masuk bagian rambut. Nah, ini berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya hadits Aisyah dengan riwayat yang berbeda. ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. Beliau sebelum mengguyur semua, beliau kemudian menyela-nyela rambutnya sembari disiram sedikit dengan
dengan air supaya rata, ya. Bahkan disebutkan di sini beliau sampai menyiramnya 3 kali untuk meratakan ke area bagian kepala. Ya, qulna idza asaba ihdana janabah akhadhat bi yadiha thalathan fawqa ra'siha. Ya, kata Aisyah kami pun juga demikian, kalau kami mandi juga begitu. Sampai 3 kali, perempuan sama begitu juga. Ya. Laki-laki ditambahkan apa tadi? Kalau memang ada jenggotnya, juga disunnahkan yang seperti itu menurut jumhur, walau tidak harus. Tapi kalau sudah dipastikan kena kulit dagunya, enggak di sela-sela jenggotnya pun tidak mengapa. Innama mustahab. Hal itu hanya sekedar disunnahkan saja. Terus poin berikutnya 8 yufidul ma'a ala sa'iri jasadi badi'an bisyiqqatil ayman thumma al-aysar. Baru setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ya, dimulai sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ya, menyiram air ke seluruh tubuh tadi sudah disebutkan dalam 2 riwayat yang ada. Aisyah, Maimunah menyebutkan semua. Adapun dianjurkan sebelah kanan itu berdasarkan riwayat Aisyah. Kana Nabiyyu yu'jibuhu at-tayammum fi tada'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa mendahulukan yang kanan. Seperti ketika beliau pakai sandal, ketika beliau mau jalan, ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau bersuci. Nah, bersuci dimasukkan dalam hal yang disebut oleh Nabi mendahulukan yang sebelah. Jadi siram yang sebelah kanan 3 kali, kemudian siram sebelah kiri 3 kali. 3 kali ini sunnah. Kalaupun sekali cukup tidak mengapa, ya. Tapi dikhawatirkan sekali itu sulit memastikan rasanya kalau nanti sudah benar-benar basah semuanya ke seluruh tubuh atau tidak. Maka 3 kali itu untuk apa? Meyakinkan bahwa air itu mengalir ke seluruh tubuh. Tetapi jumhur sendiri mereka berpendapat at-tadlil mustahabbah. Melakukan siraman sampai 3 kali itu disunnahkan. Ya, menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara menggosok-gosok anggota badan, ya, menggosok-gosok setelah itu kan kita pakai sabun kita gosok-gosok. Bagaimana sih hukumnya? Jumhur ulama menggosok-gosok itu tidak ada kewajiban. Siraman itu yang jelas rukun. Menggosok-gosok mustahab juga, disunnahkan saja. Gosok-gosok itu kan untuk menambah kebersihan, memastikan ulang lagi bahwa air itu betul-betul sampai ke seluruh tubuh. Itu sunnah. Yang rukun ialah mengalirkan air, meratakan siraman air, itu rukun. Adapun menggosok-gosok mungkin untuk kebersihan, ini bagian daripada sunnah menurut jumhur ulama, berbeda dengan apa yang disebutkan Imam Malik Al-Muzani, ya, dari mazhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat yang ini tidak ada keharusan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. 8 poin utama secara umum seorang yang ingin mandi janabah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.